anak-anakku, adik-adikku yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, bersyukur banget nih. Sore hari ini Bunda bisa diberi kesempatan untuk berbagi ilmu tentang seni parenting. Ya, yang namanya parenting itu tidak bisa kaku. Jadi harus dengan seni dan masing-masing anak pun beda-beda gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Karena apa? Bahwa anak itu unik. Anak itu punya potensi yang berbeda. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa kita jangan menganggap semua anak ini sama, begitu. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, Bunda Darosi Endah Yosiamina. Namanya agak susah, tapi insya Allah orangnya tidak susah gitu. Darosi itu orang tua berharap saya menjadi wanita yang rajin tadarus. Endah kalau bahasa Jawa itu cantik gitu ya. Nah, orang tua saya berharap saya menjadi wanita yang cantik hatinya, karena banyak orang yang cantik tapi waduh mangkeli gitu ya, membuat marah gitu ya, orangnya sombong gitu. Nah, orang tua berharap saya menjadi wanita yang cantik hatinya. Kemudian Yosiamina itu dulu ayah masih kuliah di UGM farmasi, sudah punya anak gitu. Nah, makanya Yosiamin itu nama obat. Mungkin kalau yang dari kedokteran, dari farmasi tahu ya, Yosiamin itu obat menenangkan. Jadi orang tua saya berharap saya menjadi wanita yang rajin tadarus, cantik hatinya, dan suka menenangkan masyarakat. Ya, semoga terkabul ya. Oke. Ya, next nak. Oh ya, ini ada Instagram Bunda ya, Bunda Darosi, itu juga berisi parenting ya, dari parenting anak-anak, remaja gitu ya. Alhamdulillah Bunda setiap Jumat selalu ada kajian di Instagram Bunda. Oke, ya silahkan lanjut nak. Nah, yang perlu diluruskan di sini supaya para orang tua ini tidak mudah emosi, tidak berkeluh kesah, bahwa mendidik anak ini ibadah. Yang namanya ibadah kan tidak nggak cemberut gitu ya. Oh, ibu itu udah kayak gini, ya kayak ibadah. Ya kan, mendidik anak itu ibadah. Jadi ya senang, kita bersyukur. Jangan bawa pekerjaan di luar masuk ke rumah. Di saat sudah di rumah ya udah, kita jadi istri, jadi suami, jadi ibu, jadi bapak gitu. Ya, oke, next. Nah, kemudian nih, coba adik-adik, anak-anakku, anak adalah titipan. Anak itu anugerah. Anak fitrah, suci gitu ya. Jadi bagaimana nih orang tua menggoresnya? Mau dengan tinta merah, tinta hitam, tinta kuning, itu tergantung orang tua. Awal mula ibu bapaknya. Jadi hati-hati ya sebagai ibu, sebagai bapak. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu sangat besar pengaruh ke apa yang dirasa. Nah, kemudian anak ini investasi akhirat. Ya, kalau kita punya anak yang solih-solihah, Masya Allah. Di saat kita meninggal sebagai orang tua, anak pasti akan selalu mendoakan. Dan doa anak soleh-solihah itu dihijabai Allah. Nah, ini makanya ya Allah, ya anak ini waris nilai risalah, penerus regenerasi suatu bangsa. Ya, next. Nah, yuk sekarang sama-sama ini ya, yang belum nikah, yang mau nikah, yang belum punya anak, yang sudah punya anak, Bunda tanya dulu, siapkah kita selamatkan generasi cerdas, komunikatif, berakhlak mulia? Jawab, siap nggak? Siap. Ya, Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Bismillah bareng-bareng ya. Mari sama-sama kita selamatkan generasi. Karena benar, ya Allah, kasihan. Banyak sekali nih ya anak-anak itu yang jadi korban karena ketidaktahuan orang tua dalam mengasuh anak. Ya, jadi anak itu korban. Next terus. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa, tapi anak ini makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri
untuk berkembang. Ya, nah kebanyakan nih para orang tua itu sukanya pingin anaknya seperti orang tua gitu. Ya, anaknya kamu ini loh, bapak ini jadi dokter, ibu dokter. Ini sudah tak bikinkan klinik rumah sakit, jadi kamu besok harus jadi dokter. Lah, tergantung potensinya. Kalau memang dia tidak bakat jadi dokter, jangan dipaksa. Oke, oke, next. Nah, ini anak bunda yang bungsu ya, Kintan, waktu itu 3,5 tahun, nak. Jadi kebetulan alhamdulillah kami diundang di Jakarta gitu pas puncak acara Hari Ibu. Kemudian sepulangnya dipanggil sama Pak Mardianto. Waktu itu Pak Mardianto masih gubernur ya. Nah, ini Kintan 3,5 tahun. Waktu itu Pak Mardianto tuh nulis, Ilham, Bunda kan punya anak 4 ya. Ilham Taufik Fira Kintan, tingkatkan prestasimu bla 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 bla. Tulisannya kecil-kecil gitu Pak Mardianto. Karena di keluarga kami terbiasa bahwa tidak ada yang namanya anak kok takut gitu ya. Udah biar aja mereka berkreasi gitu, biarkan saja mereka berinovasi. Nah tiba-tiba Kintan yang kecil ini bilang, Pak Gubernur, tulisannya kok kecil-kecil, jelek banget. Kata Bunda kalau nulis yang agak besar-besar. Ya udah kita biarin aja. Nah maaf, banyak nih ya para orang tua yang terlalu banyak aturan. Nanti kita menghadap gubernur, matanya harus lihat ke bawah, kakinya jalan kiri dulu. Waduh, kalau Bunda tak biarin aja. Dan ternyata Pak Mardianto justru malah menarik Kintan dan bilang, aduh maaf ya, ini Pak Gubernur lupa nggak bawa kacamata. Ya dia Kintan malah dipangku dan sebagainya. Nah ini, nah sebagai orang tua kita itu harus menyadari bahwa anak ini ibarat samudra yang di dalamnya terdapat mutiara-mutiara. Orang tua adalah penyelam ulung yang harus menyelami anak lebih dalam agar bisa menemukan mutiara-mutiara yang dipunyai oleh setiap anak-anaknya. Nah, ini butuh kesabaran gitu ya. Next. Nah, kemudian sebagai orang tua kita ini harus bisa membimbing anak agar senang dalam amal kebaikan. Jadilah sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun. Nah ini anak-anak ini kalau maju gitu ya lomba ke tingkat nasional, dia nggak mau diantar ustadahnya atau ustadznya, dia pinginnya pokoknya bunda, bunda gitu. Nah itu pelekatan karena bunda di saat mereka lomba dakwah gitu ya, masuk final. Itu materinya bukan Bunda yang bikin, tapi anak saya libatkan. Nah, besok temanya ini, gimana ini menurutmu? Jadi dia merasa bahwa aku juga bikin loh. Sehingga di saat mereka dakwah pun, ya enak gitu. Karena tidak kaku. Nah, kebanyakan kan udah tak bikinin, kamu ngapalin. Nanti tidak pakai titik, pakai ini aja. Waduh, kok nggak titik? Nah, akhirnya dia kaku gitu. Ya, jadi di sini beri rasa kebahagiaan, bukan ketakutan atau ancaman. Kemudian sebagai orang tua membiasakan akhlak mulia secara terus-menerus, sungguh-sungguh. Ya, next. Nah, yang perlu digarisbawahi juga bahwa permainan anak itu pendidikan. Ini Ki Hajar Dewantoro ya, yang pakar pendidik. Jadi masih PAUD, TK, nggak usah dipaksain membaca berhitung. Itu nanti ingat di otak anak itu ada miliaran neuron. Kalau kita sebagai orang tua memaksakan dengan kekerasan, kamu harus les ya, calistung, membaca, menulis, berhitung TK. Orang TK itu bermain dipaksa, nanti terus bangga nih. Jeng-jeng anakku loh, jeng sudah bisa membaca koran. Jeng-jeng anakku loh, jeng sudah menghitung. Waduh, anak ini dieksploitasi, neuronnya itu akan putus gitu ya. Jadi dulu ada nih anak ajaib ya, dia tuh pinter banget hafal menteri-menteri di dunia. Tapi setelah SMP dia nunggak sekolahnya. Nah kebetulan Bunda waktu itu meneliti ya di sekolah Excel gitu. Loh kok bisa? Saya tanya ke orang tuanya. Iya
dulu salah saya, Bun. Kenapa? Jadi waktu kecil itu saya memaksa dia untuk menghafal menteri-menteri. Kan itu sampai masuk TV sampai geger itu, nak. Jadi ya waktu itu banyak pujian. Dia populer sekali, tapi ternyata setelah SMP justru nunggak tadi, nak. Karena neuronnya terputus dengan pemaksaan, dengan kekerasan, begitu. Oke, next. Nah, adik-adikku, ada energi cinta yang luar biasa. Melibatkan Allah sebagai pemilik cinta. Perbaiki sholat kita, baca Quran, puasa sunnah, akhlakmu. Simak dialog dengan Allah. Yakinlah orang di sekitarmu pasti akan menyimakmu. Tapi seringkali kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini penting nih ya. Bekali anak-anak belajar kehidupan di rumah. Seringkali, udah nggak usah dibantu, nanti gelasnya pecah. Wah, kamu kalau ngepel kok basah banget. Nah, ini tidak mengajari anak kehidupan di rumah. Libatkan anak-anak. Tolong yuk, bareng-bareng yuk, kita bersihin ya ruang tengah ya. Nah, ini libatkan begitu. Sehingga apa? Si anak itu ngerti, bukan cuek. Jadi kita jangan bangga kalau anak kita ahli game gitu, ya. Kemudian ajak belajar bermain bersama gitu ya di luar. Permainan jangan game, Bapak asik HP, Ibu asik HP, anak juga asik HP. Bahkan pernah nih ketika Bunda makan di luar ya dengan suami dan anak-anak, ada nak kakeknya, neneknya gitu ya di meja lain gitu, anaknya, tapi nggak ada komunikasi. Yang ada apa? Asik dengan HP-nya. Naudzubillahimindzalik. Nah, jangan sampai ya nak, libatkan. Pecah nggak apa-apa nak, kan belajar. Yang namanya mendidik itu adalah proses, jangan hasil. Kok dia bersihin sambil main-main? Ya nggak apa-apa. Oke, next. Nah, kemudian ini penting ya, seni sentuhan pembelajaran. Yang pertama adalah iman, kolbu, halal haram. Hati-hati ya, makanan atau minuman dari jenis yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara haram itu akan sangat berpengaruh. Makanan, minuman yang dimakan menghasilkan energi. Dan kalau cara mendapatkannya atau jenisnya itu haram, maka keluarga itu cenderung kepada, maaf ya, kesesatan. Tapi kalau makanan, minuman itu cara mendapatkannya dan jenisnya halal, maka akan menghasilkan energi positif dan akan cenderung kepada ketakwaan dan ketaatan. Nah, kemudian akal, ini kita harus saling mengingatkan ya, bahwa ini benar, ini salah, gitu. Dan caranya juga yang arif bijak, gitu. Sehingga kita juga harus membiasakan nih keluarga kita ya, bagaimana di saat proses pembelajaran itu dengan perasaan gitu. Dan yang paling menonjol itu adalah kita harus melihat gaya bahasa tubuh. Oke, next. Ya. Adik-adik, lakukan, jangan ditunda. Karena apa? Anak tidak bisa menerima paket tunda. Pengasuhan pada prinsipnya tidak mengenal rapel alias ditumpuk. Ya. Next. Nah, ini ya 4 anak Bunda, ini suami tercinta. Ya, next deh. Nah, harta yang paling indah adalah keluarga. Istana yang paling megah adalah keluarga. Yakin di saat keluarga ini sakinah, mawadah, warohmah, anak soleh-solehah, insya Allah untuk urusan karier, untuk urusan rezeki akan banyak kemudahan yang kita dapatkan. Oke, next. Nah, di sini coba ya, bagaimana ayah dan ibu ini satu visi dalam mendidik. Jangan sampai ayah dengan pola asuh A, ibu dengan pola asuh B.
si anak nanti bingung, ya kan? Nah, disinilah seringkali ya enggak, aku kan kayak gini dari dulu, keluargaku begini. Nah, ini jadi kita harus membuat satu visi dulu sehingga suami istri itu di saat satu visi punya visioner, terarah, jelas, saling menguatkan. Bukan udah cek ya, jangan bilang ayahmu, nanti juga jangan bilang ibumu. Wah, nggak bisa. Ini sih membingungkan anak gitu. Nah, gimana bapak ibunya aja tidak kompak, ya kan? Oke, next. Nah, yang Bunda sedihkan banyak sekali ya orang tua itu hanya ibu yang diberi tanggung jawab untuk mengasuh anak. Padahal ayah ini adalah arijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang mengatur istri, yang mengatur anak, tanggung jawab ini adalah ayah. Ayah yang menjaga stabilitas emosi Bunda. Jadi tolong ya para ayah, sadarlah fitrah, sadar waktu, sadar hidup, sadar diri, dan sadar Tuhan. Jalin kedekatan, komunikasi positif, rasa empati, saling menguatkan, bersyukur, bercanda, etika, dan estetika. Jadi ayah ini perannya luar biasa. Nah, kalau Bunda ngisi parenting, ini biasanya yang ikut ibu-ibu, ayahnya hanya 5 gitu ya. Nah ini mudah-mudahan banyak juga ya para calon ayah dan juga ayah. Oke, next. Memang ya pengaruh wanita terhadap komunitas masyarakat ini luar biasa. Jika wanitanya baik, negara bangsa akan baik. Tapi jika wanitanya rusak, negara bangsa juga akan rusak. Jadi tolong, hai para wanita, calon ibu, calon istri, ibu, istri, jadilah wanita yang baik. Oke, next. Nah, di sini peran wanita ini sungguh mulia sebagai abdillah, daya bina. Visinya menumbuh kembangkan keterikatan iman, takwa, serta niat ibadah pada Allah. Sehingga apa? Keberhasilannya dia akan mendapat rahmat, diberi kekuatan furqan, hidupnya penuh barokah, dimudahkan urusan, diberi jalan keluar dan rezeki. Oke. Kemudian yang kedua adalah pendamping suami, ya, ummu warob al-baiti, pencipta, pemelihara, pemilik rumah. Jadi kita itu hebat loh sebagai wanita, itu menteri dari segala menteri, ya menteri pendidikan, menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri lingkungan, menteri sosial gitu ya. Oke, next. Berikutnya adalah pemelihara anak. Nah ini daya pelihara. Jadi kita sebagai wanita itu harus mampu melihat, merasa apa yang harus dikembangkan. Perhatikan, kasih sayang dengan hati dan bisa menjadi contoh. Berikutnya adalah bisa membangun masyarakat berdaya guna. Silakan berkarya gitu ya, membantu umat dalam menegakkan agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak bermanfaat, hidup mulia, berarti, peduli, peka, dan suka menolong. Oke, next. Nah, masalahnya ini ya, kalau kita lihat di zaman milenial ini, kita lihat next deh. Nah, keluarga di zaman sekarang ini mudah rapuh. KDRT, ada lagi yang ikatan suami takut istri gitu ya. Jadi ini sampai dicengkiwing gitu ya. Si anak stres, bapak ibunya bertengkar terus. Ada lagi yang bapak ibunya cuek gitu, nggak peduli. Ya, galak, keras. Next. Nah, ini coba. Istrinya karena kedudukannya lebih tinggi, jadi suami yang melayanin gitu. Ya, next. Udah gitu galak banget, tidak sesuai. Wow, apakah seperti ini? Naudzubillah. Yuk, next. Nah, orang tua harus bisa memainkan perannya. Ayah kepala sekolah dan ibu adalah gurunya. Oke, next. Suara Bunda ini terdengar ya, Nak ya? Dek, terdengar ya? Jelas ya? Dengar Ibu, jelas. Alhamdulillah. Ya, berarti tadi ada yang ngecat itu sinyalnya sinyal dia ya, yang bermasalah. Oke. Nah, kemudian
Ini kenapa parenting penting? Karena setiap anak membawa potensi yang baik sebagai fitrahnya. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mengoptimalkan dalam peran-peran kehidupannya. Dan orang tua ini atau calon orang tua punya peran strategis dan kunci dalam pengasuhan. Nah, butuh ilmu, butuh keterampilan. Ya, oke. Next. Prinsip pengasuhan kita lihat ya, teladan, mengajak, mengingatkan, menjaga, memperbaiki, dan konsisten. Sehingga potensi fitrah yang baik itu akan tumbuh kembang. Prinsip pengasuhannya ini kasih sayang ya. Kita sebagai orang tua mengingatkan, mengajak, atau nafsu untuk diturutin. Nah kadang ini nih, orang tua tuh nafsu untuk diturutin. Aku tuh kurang apa sih, sudah ngelesin kamu, hasilnya kayak gitu. Ya Allah, nah ini karena pengen diturutin, aku tuh ngelesin kamu supaya kamu tuh pintar, nilainya 100. Kenapa kok masih 7? Nah harusnya, nah alhamdulillah bersyukur kok Bunda. Kamu dapat nilai 7. Yang penting jujur ya nak. Jujur pada diri sendiri membawa keberuntungan. Jujur pada orang lain membawa kepercayaan. Jangan nyontek. Udah bagus nilai 7. Semangat terus belajar. Ya nak dipraktekin. Matematika nggak bisa nak kalau tidak mengerjakan soal. Enak, bukan maido. Oh, pernah nih Bunda sama ayah waktu pergi beli gado-gado. Ayahnya tuh lagi ngajarin matematika anaknya, nggak bisa-bisa gitu. Ayahnya bilang, goblok, persis ibunya gitu. Ya Allah, ucapan orang tua ini doa gitu ya. Dan kita sebagai orang tua tuh sabar, yang namanya sabar itu tidak terbatas gitu. Ya sabar tuh tidak ada batasnya. Dan syukur dikaruniai anak gitu ya, dikaruniai Allah anak-anak kita. Ingat, mendidik tidak mendadak. Oke, ya, next. Next, deh. Oke. Yuk, jaga emosi ya. Ini penting. Kita harus mengenal situasi, mengelola diri, dan langkah perbaikan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, next. Yang terakhir nih. Next, deh. Ucapan orang tua adalah doa. Jadi hati-hati, jangan sampai kita nyumpahin anak. Gitu. Ini penting. Oke, ya silahkan dibuka tanya jawab. Silahkan. Oke, kakak-kakak di sini. Hmm. Buat yang ingin bertanya bisa open mic. Oke Bunda, saya dulu deh ya yang mulai. Iya, silahkan. Oke, sekarang ini kan lagi banyak ini ya Bunda, lagi sangat banyak kasus perceraian gitu dibandingkan dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Banyak perceraian, kemudian juga kalau misalkan kita ikuti di media sosial itu banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan seperti itu ya Bunda. Nah itu yang punya dampaknya itu ke anak gitu. Anaknya jadi berpisah dengan kedua orang tuanya, kemudian juga nggak bisa bersatu lagi dan kemudian harus menerima juga mungkin ketika nanti ada orang tua baru lagi. Nah sebenarnya dari kasus perceraian dan perselingkuhan seperti itu tuh apa penyebabnya dan gimana ya Bunda biar kita itu sama-sama bisa menjaga keutuhan keluarga ke depannya. Ya, bagus sekali. Dek Ratu, coba nanti diumumkan juga, mungkin kadang sinyalnya susah. Jadi kalau memang yang tidak bisa langsung on cam, bisa lewat chat gitu ya untuk pertanyaan ya. Nanti dibacakan Dek Ratu gitu ya, dijawab gitu. Nah, karena kadang-kadang sinyal tuh dan memang kendalanya di situ ya di saat kita webinar. Oke, gini Dek Ratu. Yang namanya pernikahan itu adalah dua pribadi yang berbeda dijadikan satu. Ya kan? Ini pasti. Banyak sekali perbedaan-perbedaan dan juga kekecewaan.
aku pikir dia seperti ini. Nah, kalau udah nikah itu udah tahu aslinya. Ternyata dia ngorok gitu ya. Waduh, ternyata dia itu kemproh banget. Handuk basah ditaruh di kamar. Nah, padahal yang satu dia terbiasa rapi gitu. Nah, ini dia kan jomplang ini, Nak. Karena biasanya yang namanya pernikahan awal itu akhirnya, aduh tahu gini, aku nggak milih dia. Nah, ini salah. Jadi menikah pun kita harus lurus bahwa menikah ini ibadah gitu. Sehingga apa? Lapang dada dalam menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Karena apa? Kita pun juga tidak sempurna, kita pun juga banyak kekurangannya gitu. Jadi Bunda dulu ingat ketika menikah dengan suami, kaget sekali. Nah, suami itu pendiam, Bunda itu aktivis, ya. Suami tidak suka pedas, Bunda suka pedas, gitu. Suami suka ngelembur malam karena beliau teknik sipil gitu ya. Jadi suka di laptopnya tuh sampai malam. Bunda tidak kuat kalau tidur malam. Gitu. Jadi kalau udah capek itu langsung baru masuk kamar gitu. Jadi Bunda, istri pertama suami itu laptop gitu. Baru Bunda. Jadi setan itu menggoda. Bagaimana Bunda kecewa-kecewa. Tapi langsung, ya Allah, bukankah menikah ini ibadah? Tolong ya Allah, lapangkanlah dadaku. Inilah suamiku dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bunda pun juga banyak kekurangannya. Nah, di saat kita bisa menyikapi itu, ya, insya Allah akhirnya tidak marah-marah, tidak kecewa, gitu, ya. Apalagi selingkuh. Ya inilah pasanganku. Gitu. Bagaimana aku bisa menjadi sebab kebaikan pasanganku? Jangan banyak menuntut, tapi coba rubahlah diri kita gitu. Nah, apa namanya? Seringkali kalau Bunda lihat itu gampang banget memancing emosi terus, lah emang aku begini, mau begini gitu. Nah, apalagi maaf nih, Bunda itu lihat 1 bulan hamil, Nak. Padahal ini kan belum satu visi nih sama suami, ya kan? Baru kaget-kaget hamil. Tapi karena Bunda dari dulu sejak sebelum menikah itu suka dengan ilmu parenting, jadi Bunda tahu ini harus satu visi. Suami saya pendiam, ya kan? Nah terus akhirnya Bunda apa? Nah ini, hai para wanita, para istri, kita harus bisa menghargai suami gitu ya. Saya tahu kelebihan suami itu rapi banget. Jadi kan beliau begitu lulus dari teknik sipil, itu langsung kerja di luar Jawa dan kerjasama dengan Siemens. Siemens tuh Jerman, jadi terbiasa rapi gitu ya. File-file rapi. Lah kalau Bunda lulus langsung jadi dosen PNS, yang namanya dosen itu kan maaf ini SK pengabdian tak taruh di sini, SK penelitian, SK pendidikan, SK penunjang semrawut gitu ya. Terus begitu menikah itu suami langsung menatap, Dek ini udah tak bikinkan ya file folder ini rapi sekali, udah langsung bisa ngurus kenaikan pangkat gitu-gitu. Nah itu tak bikinkan plus. Nah terus akhirnya apa? Bunda bilang, ayah, sambil tak pegang tangannya gitu ya ke perut Bunda, besok kalau anak kita lahir yang rapi, tertib seperti Mas Edi ya, jangan seperti DN. Oh, Bunda ceritanya banyak gitu. Nanti suami jawabnya apa? Yo, cuman jotok, ya Allah, jotok gitu ya. Tapi ya inilah suamiku gitu. Terus Bunda berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami itu pingin apa namanya anaknya itu komunikatif, tidak pendiam. Bunda berdoa kepada Allah. Bunda tuh kalau hamil saya tingkatkan ibadah-ibadah tahajud, baca Quran, dengerin ceramah, mendengarkan adzan gitu supaya anak itu ikut terbawa gitu ya. Terus habis itu lihat berapa lama gitu, Bunda pegang lagi tangan suami, Mas Ed, besok kalau anak kita lahir, Mas Edi pingin anaknya yang pendiam atau yang komunikatif. Suami bilang, yang komunikatif. Udah. Tapi terus Bunda jangan, yes, kalau yes itu melukai hati suami, ya enggak? Atau mungkin Bunda, alhamdulillah, itu melukai hati suami. Bunda di hati gitu. Berarti udah satu sepakat nih, satu visi. Suami pingin anaknya komunikatif. Nah, terus ciptakan nak ini komunikasi gitu ya. Terus ayah di saat Bunda cium tangan suami keningnya Bunda, ayah, Denda dicium dong keningnya. Ya ya, Dedek di perut dicium. Nah, ini nah, kelekatan ini ya keterbukaan komunikasi 2 arah ini insya Allah akan bisa membuat kita lapang dada. Nah, kadang komunikasi ini yang tidak tercipta sehingga akhirnya gampang uring-uringan, tidak menerima kekurangan pasangan, adanya tuntutan sehingga akhirnya cerai gitu. Cerai itu boleh
tapi dibenci oleh Allah. Bayangkan masa kita mau dibenci oleh Allah, ya kan? Nah, ini makanya harus dengan ilmu. Kemudian kita lapang dengan kelebihan dan kekurangan. Apalagi kasihan ya kalau sampai sudah punya anak, pasti anak akan luka melihat bapak ibunya berpisah. Begitu, Dek Ratu? Iya. Oke Bunda, untuk ini sebelumnya ada yang raise hand ya dari Kak Nana, bisa open mic-nya. Baik, terima kasih Kak Ratu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Nana. Masya Allah sekali Bunda. Saya tadi tuh mau bertanya, tapi udah beberapa terjawab nih dari Bunda di awal. Nah, tapi Alhamdulillah. iya Bunda. Masih ada sedikit yang mengganjal nih Bunda. Nana izin konfirmasi ya Bunda. Jadi itu Nana punya banyak sekali rekan yang punya trauma Bunda di masa lalunya. Lalu Bunda juga tadi sempat menyinggung tentang kelekatan begitu. Saya punya teman dekat, beliau itu punya anxiety avoidant dan beliau itu susah bahkan untuk bertemu lawan jenis saja atau bahkan ke teman-teman dekat sudah menarik diri lalu takut begitu dengan yang namanya hubungan pernikahan seperti itu Bunda. Lalu selain itu saya bingung Bunda, kita sebagai teman dekat harus seperti apa, dan mungkin ada beberapa rekan-rekan saya yang ikut kesempatan kali ini dan mendengarkan Bunda seperti itu. Nah, sekiranya bagaimana ya Bunda dengan hal tersebut? Mungkin itu pertanyaan dari saya Bunda. Terima kasih. Oke. Ya, nah sebenarnya bukan teman dekatnya, Nak, tapi keluarga yang penting. Karena keluarga itu yang selalu bersama di rumahnya. Jadi traumanya itu karena apa? Itu keluarga yang paling tahu, ya kan? Nah ini makanya di sini dirimu sebagai teman dekat, ya itu benang ruwetnya itu harus diurai dulu, Nak. Gitu. Nanti bisa-bisa dia tuh terus di kamar terus, Nak. Tidak mau ketemu orang gitu. Dengan cahaya aja nanti lama-lama kalau itu dibiarkan, Nak, itu maunya rumahnya tembok itu di tembok tinggi biar nggak ada cahaya. Coba bayangkan. Jadi ini tidak bisa dibiarkan gitu. Jadi tolong Mbak Ana tadi ya sebagai teman dekat kamu coba ke keluarganya masalahnya sebenarnya apa. Jangan dibiarkan. Ini harus diajak, Nak, untuk bersosialisasi, entah diajak pergi kemana, supaya jangan menyendiri. Nanti kalau dia menyendiri terus begitu, tambah parah. Begitu. Tambah dia akan menarik diri, bukan hanya ketemu orang, samsaya kok ketemu apa mau nikah, mau enggak. Dia ketemu orang aja enggak mau. Udah dengan asik kesendiriannya, bahkan tadi, seperti Bunda jelaskan, rumah aja maunya tuh cahaya aja enggak masuk. Nah, makanya itu tidak bisa instan ya, Mbak ya. Jadi tolong dekatin dulu keluarganya, sebabnya apa. Tetap sebagai teman-teman dekatnya ya, kalian main ke sana, ajak keluar. Kok enggak, aku enggak mau gini. Nah, pinginnya kemana? Tetap jangan sampai dia menyendiri, karena itu akan memperparah, memperburuk kondisinya. Nah, begitu, Mbak Ana. Ya, semoga dimudahkan Allah. Ini tapi butuh tadi, Nak, butuh proses yang tidak instan, butuh proses yang panjang, butuh waktu yang lama, tidak bisa cepat itu, Nak. Ya, makanya yang utama teman-teman dekat coba dengan keluarga yang keluarga ini yang perannya yang luar biasa adalah keluarga. Jangan merasa lah sudahlah tak ada niangnya. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Ya wis ben wae. Oh, memang salah satu anaknya ada yang begini. Nah, itu yang salah. Begitu ya. Nah, ya. Oke. Ya, silakan. Ya, Bunda. Terima kasih Bunda atas sarannya. Oke. Iya, Mbak Nana. Terima kasih Bunda. Mas Juna boleh share slide yang selanjutnya dulu sebentar. Oke, sebelum kita lanjut ya tanya jawabnya teman-teman, di sini kita punya waktu bersama Bunda Darosi, tapi hanya tersisa 30 menit
lagi ya. 30 menit lagi untuk sesi tanya jawab, dan teman-teman bisa ketemu lagi Bunda Darosi di pekan depan. Kita akan bahas terkait dengan siap mental, siap finansial. Ini ditujukan untuk para parents dan next parents gitu. Karena tadi sebelumnya pasti kalau misalkan punya anak itu ada saat-saat di mana kesabaran itu diuji ya Bunda. Ya. Jadi kita ingin sama-sama belajar mengelola emosi seperti itu. Di acaranya itu di hari yang sama, hari Sabtu jam 3, dan di hari keduanya juga kita akan bahas terkait dengan manajemen finansial. Jadi kita ketika ada anak kan pasti ada banyak pengeluaran dan lain sebagainya. Kita akan bahas juga dengan Kak Damayantika seperti itu. Oke, untuk teman-teman bisa, oh ya Kak Listihan ya, boleh open mic-nya untuk bertanya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore Bunda Darosi. Iya, selamat sore. Saya izin bertanya Bun, anak itu kan tidak bisa memilih dia akan dilahirkan di rahimnya siapa gitu kan Bun ya, tapi bisa dipersiapkan dari orang tuanya dari saat saya memilih pasangan. Nah kebetulan saya itu masuk di golongan experience nih Bun. Gitu. Jadi memang persiapan ya usia-usia sudah 21 ke atas lah Bun gitu. Jadi memang perlu sekali ilmu-ilmu yang ditunjang sebelum memasuki pernikahan itu sendiri, salah satunya parenting gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Bunda, mungkin juga Bunda bisa sharing bagaimana sekiranya saya, itu tadi kan sempat disinggung kalau ayah dan ibu satu visi dalam mendidik. Nah, apakah ini bisa dibicarakan sebelum masa pernikahan terjadi gitu Bunda? Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan itu sudah sama-sama memiliki arah untuk mendidik anaknya itu seperti apa dan seperti apa. Nah gitu Bunda, saya mungkin masih belum memiliki gambaran, tapi saya mohon pencerahannya. Itu aja Bunda. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam itu kan memang ta'aruf ya. Jadi ta'aruf itu kan kita kayak bikin proposal gitu ya. Nanti ada pihak yang ketiga gitu, yang benar-benar ini jadi tahu nih bagaimana dia begitu ya, bagaimana si A, bagaimana si B gitu ya. Kan dari ta'aruf itu sudah nampak sebenarnya cita-cita, visinya begitu dan sebagainya. Nah, kebanyakan banyak para remaja itu yang terjebak dengan pacaran. Yang namanya pacaran itu pasti penuh kebohongan, ya kan? Kalau di depan pacarnya dimanis-manisin gitu, di depan pacarnya ini makan sedikit, pelan-pelan, padahal jadi makannya banyak gitu ya. Apalagi waduh ini calon mertua. Kalau pacaran penuh dengan kebohongan, langka deh pacaran itu kok jujur gitu enggak. Nah sehingga seringkali kaget itu karena kok tidak sesuai ya. Aku pacaran 10 tahun loh, tapi kok ternyata setelah nikah begini, kecewa gitu. Tapi kalau ta'aruf itu benar-benar objektif. Sebenarnya kalau pacaran itu yang menilai kan masing-masing, ya kan. Jadi aku menilai dia ya pasti orang saya jatuh cinta, yang ada ya baik-baiknya, dia juga yang dinampakin yang baik-baiknya gitu ya. Sehingga nggak objektif. Tapi kalau ta'aruf itu kan yang pihak ketiga ditanggung jawab, ini orangnya kurang baik, nggak mungkin saya akan mempertemukan begitu ya. Jadi akhirnya meskipun nanti begitu ditemukan bisa juga tidak cocok ya, tapi kan ta'aruf tidak berdua-duaan, tidak yang namanya zina mata, zina dan sebagainya gitu. Nah di sini sebenarnya alangkah baiknya ya, idealnya itu visi itu memang sebelum menikah begitu ya. Jadi kita tahu dia tuh kan ada nih kelihatannya sudah mapan, padahal itu dari orang tuanya gitu. Nah kalau di proposal itu nanti kita boleh tanya, boleh ketemu melihat itu boleh, tapi tidak berdua-duaan begitu ya. Jadi akhirnya silakan dari pihak A itu nanti meneliti, kan objektif karena yang meneliti bukan yang bersangkutan, punya agen gitu ya. Coba diteliti nih calonnya bagaimana. Nanti si B juga diteliti, sangat objektif gitu. Sehingga insya Allah kalau memang benar nih ya ta'aruf, nanti tidak akan salah pilih. Tapi kebanyakan sekarang itu juga banyak yang mengatasnamakan ta'aruf tapi sebenarnya pacaran begitu. Nah ini yang berat gitu. Nah kemudian
Setelah oke begitu, kita berdoa, ya Allah, kalau memang dia jodoh hamba, mantapkanlah hati kami, pertemukan di mahligai pernikahan. Jadi sudah menyelidiki kayak gitu, kemudian kita mohon kepada Allah. Benar-benar bukan ini masih netral gitu ya. Tapi kalau katakan sudah rasa gitu, udah gereng bayangin, berangan-angan, sehingga sudah tidak objektif lagi. Nah, jadi insya Allah kalau masing-masing ini ngerti ya ilmunya, maka dia akan mempersiapkan sebelum menikah gitu, baik visi nanti bagaimana ini misinya begitu, kemudian ada kesepakatan juga boleh kok kerja asal jangan lupa anak, itu juga jangan sampai nanti begitu nikah kamu udah nikah nggak boleh kerja, itu sebelum nikah sudah diomongin. Kayak saya Enda boleh jadi dosen, boleh ceramah, boleh apa, tapi nggak usah S3 ya, Dek. Kalau S3 nanti banyak meninggalkan di rumah gini. Ya sudah, saya ngikut, saya S2. 2009 saya sudah mau ambil formulir loh, tapi ini beasiswa. Mas boleh nggak? Tidak lah, udah nggak usah S3 yang lain aja. Padahal nggak mungkin berarti kan Bunda jadi profesor karena kan syaratnya harus doktor gitu ya. Tapi ya sudah, Bunda tahu ridha Allah, ridha suami. Ya sudah, Bunda S2 dan enjoy gitu. Masih bersyukur suamiku masih membolehkan aku kerja, masih membolehkan saya berdakwah untuk ceramah parenting dan sebagainya. Nah itu jadi apa-apa itu disyukuri. Nah kadang kita tuh nggak bisa lah, ayahku sudah nyekolahin ibuku sampai S1, aku diterima dosen, ya aku harus jadi profesor. Nah ada nih teman saya yang S2 di luar negeri, S3 dia dapat doktor. Anaknya merasa masih kecil, udah dititipin aja ke neneknya gitu. Terus kemudian yang namanya nenek, kakek gitu ya, pasti lebih sayang ya ke cucunya. Wow, cucunya dimanja-manja, dia pulang dapat gelar doktor gitu ya. Anaknya SMP tidak mau sekolah karena asik dengan game online. Nggak bisa, yang namanya mendidik anak itu ya suami istri gitu. Suaminya kerja, nah akhirnya seperti itu. Nah ini karena dia tidak bisa memainkan peran. Jadi kesepakatan itu pun juga di awal sehingga tidak ribut gitu. Tapi jangan sampai ya, saya sedih juga loh kalau melihat ada harta gono gini. Masalah harta bukan harta gono gini, maaf. Hartaku, hartamu, hartamu. Di mana nih hakikatnya? Bukan perjanjian. Pokoknya nanti kalau nikah ya hartaku dari kerja ini aku. Pokoknya kamu. Nah ini astagfirullah, itu berarti bukan gimana akan tercipta keluarga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah. Kalau masing-masing egois, gue, lulu, ya, nah itu juga ya nanti. Jadi akhirnya ada pengertian. Di saat suami lagi di PHK kayak kondisi sekarang ya, pandemi itu kan banyak ini. Ya, istri tampil, udahlah Mas, rezeki itu bukan hanya harta. Ini ada anak-anak kita. Ayo kita bareng-bareng bangkit. Nah gitu, bukan ya udah kalau kamu nggak ngasih nafkah ceraikan aja aku, pulangkan aku pada orang tuamu. Ini pandemi ini banyak banget Dek yang minta cerai karena suami di PHK. Naudzubillah. Ini namanya si istri tidak bisa memainkan perannya. Begitu ya nak, sebaiknya Dek memang sebelum. Tapi kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Ya Allah Mas, selama ini kita salah. Karena kita nggak ngerti ilmu parenting, maaf ya, aku juga salah. Nah, kemudian yuk bismillah kita mendidik anak satu visi. Maaf juga ke anak. Nah, ibu belum ngerti ilmu parenting, jadi pola asuh ibu sama ayah berbeda. Maaf ya nak, insya Allah mulai sekarang ayah sama ibu akan membenahin. Bismillah, nanti kalau ayah salah, kakak ngingetin. Bunda salah, kakak ngingetin. Kalau kakak salah, bunda ngingetin. Ya Allah, jadi tercipta saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi tidak ada kata terlambat. Kalau memang udah terlanjur, ya udah benahin. Asal masing-masing merasa bahwa aku bersalah, aku ingin memperbaiki. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Begitu, Dek. Oke? Oke, selanjutnya kita coba buka pertanyaan di kolom chat ya. Oke. Dari awal dulu. Oke, dari Kak... Bentar.
Dari Kak Daning, izin bertanya Bunda, cara Ya. agar anak bisa menghargai orang tua yang mohon maaf orang tua tidak begitu peduli dengan anak alias cuek, bagaimana Bunda? Terima kasih. Oke. Nah, kayak tadi ya yang bertanya barusan, orang tua tidak bisa memilih anak lahir. Aku pingin anakku yang begini, tidak. Anak pun juga tidak bisa memilih orang tuaku itu yang seperti ini, yang ideal. Sama-sama tidak bisa memilih. Nah, di saat kita punya orang tua yang cuek, ya, yang tak peduli, anggap ini adalah ladang munah. Bagaimana dirimu sebagai anak tetap birrul walidain, berbakti pada orang tua, ya. Jangan menyakiti perasaan. Ya, inilah takdirku. Nabi Ibrahim punya orang tua, bapak ya, yang mana bapak itu pembuat patung, dan tapi ya Nabi Ibrahim tidak menyesali, ya inilah bapakku. Bagaimana dirimu menjadi sebab kebaikan orang tuamu? Ya, meskipun harusnya orang tua itu menjadi contoh gitu ya. Tapi ini ya udah ada nih mahasiswi Bunda ya. Jadi alhamdulillah dia diterima di bidik misi sebelum sebelum corona ya. Kemudian dia tinggalnya di Wisma. Wisma itu hanya sedikit, 7 orang, 8 orang begitu. Ada kakak pengasuh yang dibina. Terus tiba-tiba dia datang ke Bunda, Bunda, orang tua saya itu pelacur, Bun. Saya jijik, saya benci, Bun. Gara-gara mama saya tidak tahu siapa papa saya. Coba, mendingan dirimu kan yang cuek, ini mamanya pelacur gitu. Saya bilang, Mbak, meskipun mamamu itu pelacur, tapi tidak ada bekas mama. Kamu 9 bulan, 10 hari di rahim. Di saat kamu dilahirkan taruhannya nyawa, bla bla bla, Bunda menguatkan kayak gitu. Jadi harusnya ini jadikan ladang, kamu sering pulang, doakan mamahmu, doa anak yang solihah, soleh, itu luar biasa dihijabai. Ajak mamahmu ke jalan yang lurus. Kayak gitu, Nak. Jadi jadikan ladang. Qadarullah, alhamdulillah dengan kekuatan doa, ya dia menambah kesolehannya. Akhirnya mamahnya itu ke Semarang. Bunda 1 tahun lebih, Nak. Bunda, mama di Semarang, Bun, sekarang jualan nasi uduk. Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa, Nak. Ya, jadi udah dijadikan ladangmu. Bagaimana dirimu lapang dada sabar bisa mengajak orang tua reuni di surga. Ajak belajar dengan ilmu agama sedikit-sedikit. Pesan Bunda, jangan menggurui. Ya, kita hanya mengajak, menyeru, mendoakan, menjadi contoh. Kebalikan nggak apa-apa, Nak. Aku sebagai anak harus begitu. Gitu ya, Nak. Jadi jangan kecewa, jangan marah, jangan berkeluh kesah, apalagi berputus asa. Iya, silakan. Siap, terima kasih Bunda. Oke. Oke, selanjutnya boleh Kak Ode yang Ode ya, yang sudah raise hand. Ya, suara saya jelas. Jelas. Kak Bunda kurang jelas ya? Coba dideketin lagi. Sudah jelas? Oke, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, salah satu masalah dalam rumah tangga itu kebanyakan ya. Suaranya boleh lebih besar lagi, Kak. Suaranya kok menghilang. Dikerasin lagi. Salah satu masalah dalam rumah tangga karena tidak bisa mengontrol emosi. Kedengaran, Bunda? Sudah dengar. Iya. Terus? Mungkin dari Bunda ada kiat-kiat apa atau proses apa yang bisa nanti insya Allah kalau sudah menikah masalah itu tidak dapat dalam rumah tangga kita, khususnya kepada yaitu kepada suami dan kepada anak. Oke. Ya. Dek, yang namanya emosi itu pasti kita terhasut setan. Setan itu hanya bisa menghasut dan memprovokasi, tapi keputusan ada pada diri kita. Bagaimana kita untuk menata emosi? Ya, coba kalau untuk umat Islam nih, jaga wudhu.
jaga wudhu. Jadi kalau batal, misalnya kita ke kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar BAB, wudhu gitu. Kentut wudhu. Karena wudhu itu akan menata emosi kita. Kemudian baca Quran. Di saat emosi gitu kita istighfar. Udah ambil air wudhu lagi ya. Terus jangan mendatangi tempat itu. Udah, kita jauhi dulu. Kemudian di saat kita emosi berdiri, coba berubah posisi duduk. Duduk masih emosi, tiduran gitu. Tapi jangan sampai ini habis wudhu datangin, udah aku udah wudhu. Nah, ini kita harus menjaga karena setan pasti akan menghasut kita supaya emosinya itu meluap-luap gitu. Dan di saat emosi dibalas dengan emosi, maka ya akhirnya emosi kuadrat. Setan yang tepuk tangan. Coba aktivitas kita itu ada dua. Kita akan memenangkan Allah, mengorbankan setan, atau memenangkan setan, mengorbankan Allah. Begitu. Ya, jadi coba jaga wudhu, perbanyak istighfar. Gitu. Ganti posisi. Ya, karena udah di saat kita emosi, aduh, itu bukan diri kita. Gitu. Dan memang kita akan dihasutnya tuh melalui gampang marah, gampang terpancing emosi itu. Ya, makanya kita jangan mau kalah gitu. Kita harus bisa memaksakan diri kita untuk bisa lapang dada. Pasti deh di saat kita emosi, apa ya tadi ya, kalau udah sadar gitu, ya Allah, kayak masalah sepele ya. Kenapa kok aku jadi seperti itu? Pastinya nyesel. Oke, ya silahkan. Oke, selanjutnya bisa dari Kak Regari yang sudah raise hand. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Bun, ingin bertanya Bun. Kan alhamdulillah banget saya dikasih nikmat untuk mengasuh adik-adik saya di rumah. Karena kan kami tinggalnya jauh dari orang tua ya Bun. Nah, qadarullah saya dititipkan nih Bun sama almarhumah tante untuk mengasuh ketiga anaknya juga. Nah, cuman ada dua yang agak berkebutuhan khusus. Saya ingin bertanya Bun, bagaimana ya cara mengasuh anak tersebut yang berkebutuhan khusus, tapi dia juga nggak dipeduliin juga nih sama ayahnya, sehingga kan membuat mereka juga trauma ya Bun ya. Makasih ya Bunda. Oke, sebentar Dek, kok dirimu banyak titipan anak Ki? Emangnya sebenarnya Bunda pertanyaan dulu nih Dek. Benar. Sejarahnya gimana? Sebentar biar Bunda tahu dulu. Gimana ini Dek awalnya? Kan kebetulan gini, kenapa aku sama adik-adik aku juga tinggalnya jauh dari ayah. Jadi aku dulu mama aku nggak ada, udah nggak ada duluan almarhum. Terus aku tinggal sama kakek sama nenek sama Mbak Uti sama Mbak Kung. Nah, ayah aku di luar kota, dia cari nafkah gitu Bun. Sampai pada akhirnya Mbak Uti sama Mbak Kung itu meninggal gitu. Nah, alhamdulillah kan kita bertiga ini perempuan-perempuan udah beranjak dewasa semua. Nah, ada kejadian 2 tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu almarhumah tante itu sama lekku kan tinggal di rumah Mbah juga. Nah, almarhumah itu meninggal melahirkan anaknya gitu kan. Jadi tantenya meninggal pada saat melahirkan yang terkecil. Terus beliau titip pesannya gitu Bun, wasiatnya gitu. Ayahnya kan kurang perhatian ya, jadi cuman ini dua anak ini ada yang karakternya ini agak susah juga, memang berkebutuhan banget, belajarnya juga susah gitu Bun, ada kesulitan, jadi pola pikirnya juga agak berbeda gitu. Nah aku kesulitan, ini bagaimana ya gitu, caranya bagaimana ya? Dek, ayahnya itu tetap tinggal di situ atau beda Enggak, rumah? beda rumah Bunda. Oke. Nah, ini Dek, tolong oke, dirimu baik banget ya membantu almarhum tantemu. Tapi di sini di saat membiarkan sang ayah tidak peduli, cuek, itu salah, Dek. Iya. Jadi diri Oh iya, Bun. Gimana? Halo, gimana? Iya, Bun, aku dengar. Dengar ya, oke. Jadi dirimu tidak bisa nak seperti itu. Tanggung jawab itu tetap ayah gitu. Jadi jangan sampai dirimu itu merasa bahwa ini amanah tante, tapi sebenarnya yang tanggung jawab itu ya ayahnya gitu. Jadi tolong komunikasikan ke ayah,
ke ayahnya ya, Om, saya insya Allah akan bantu, tapi tidak bisa Om kalau saya sendiri. Karena bagaimanapun juga kewajiban utama itu adalah ayah. Jadi saya butuh keterlibatan Om dalam mendidik anak, bukan membiarkan, bahkan tidak peduli seperti ini. Nanti saya juga dosa Om kalau begitu. Gitu deh, tetap harus tegas. Enak aja sebagai ayah cuek udah pasrahin ke dirimu. Ini nggak benar, Nak. Jadi nanti akhirnya si ayah jadi udah semakin cuek, semakin tidak peduli. Dan ini kalau kita membiarkan ketidakbenaran berarti kan tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tetap dirimu ketemu sama suaminya, ketemu sama suami tante almarhum tantemu, ketemu sama ayahnya gitu. Dan itu karena membuat luka anak. Sehingga jadi akhirnya dampaknya apa? Sebagai wujud cari untuk mendapatkan perhatian ayah, jadi dia akan memberontak, nah, gitu. Ya, jadi tetap nggak bisa kalau memang Om tidak mau terlibat, ya silakan Om, anak-anak dibawa Om semua. Tapi kalau Om mau merubah, tapi dengan cara yang bijak ya, mau terlibat, komunikasi, perhatian, juga menengok dan sebagainya, insya Allah saya siap membantu Om. Tapi kalau Om kayak gini, saya malah nanti jadi dosa Om. Gitu deh. Karena kadang ada, maaf ya, Bunda agak kasar ya, ada orang yang gablek. Nah ini korbannya tuh nanti juga anak, dirimu juga salah membiarkan seperti itu. Gitu, Nak. Jelas ya? Jelas Bunda, makasih banyak ya Bunda. Oke, semoga dimudahkan Allah. Amin. Amin. Semoga dimudahkan ya Kak. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sebelum lanjut tanya jawab lagi ya, mengingatkan untuk teman-teman yang mau join workshop premium selanjutnya untuk pekan depan, bisa hubungi sekarang ke parentif_Arjuna Fatah ya. Jadi kita untuk pekan depan itu khusus dibuka buat teman-teman yang ikut workshop di sini, itu kita ada potongan harga 100.000. Jadi hanya membayar 97.000 untuk 2 hari selama 4 jam. Kita di sana akan tuntas habis terkait dengan mental health, manajemen emosi saat kesabaran diuji oleh anak, dan untuk next parent di sini juga bisa belajar gimana sih caranya menghadapi ujian-ujian tersebut. Seperti itu. Dan juga ada Kak Damayanti di sini untuk manajemen finansial materinya. Jadi harga 97.000 ini hanya untuk kakak-kakak yang ikut webinar pada sore hari ini dan hanya terbuka sampai acara ini selesai saja. Masih ada 5 menit, bisa langsung chat Kak Arjuna Fatah ya. Halo Kak Arjuna. Bisa ditemukan ya teman-teman Kak Arjuna di webinar. Oke, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaannya lagi. Bagaimana sih Bunda caranya mengelola anak yang malas sekolah bahkan ingin berhenti dari sekolah itu sendiri? Oke, ya ini sebagian ya para orang tua begitu. Duh, anak saya nggak mau sekolah Bun. Nah ini seringkali orang tua itu kurang peka ya melihat gaya bahasa tubuh anak gitu, sehingga akhirnya anak itu sebenarnya dia ada masalah, stres di sekolah, tapi orang tua nggak ngerti gitu. Makanya di sini tolong ya para orang tua coba ciptakan komunikasi dengan guru juga gitu. Jadi ada apa masalah, mungkin dia dibully ya di sekolah atau apa gitu. Jadi kadang saking ketakutannya anak, ya udah terus aku jadi malas sekolah. Sebenarnya ada masalah yang berat tapi tidak terucap, tidak mungkin juga. Maaf nih orang tua di saat Bu tadi sebentar sih, Ibu tuh capek tau enggak sih. Nah ayah tadi sebentar sih, akhirnya si anak nggak mau curhat sama ayah ibunya. Nah ini terus direndam terus, padahal ada masalah di sekolah begitu. Dia mau curhat ke siapa? Nah, ini makanya buka diri, wahai para orang tua. Kalau udah kayak gitu baru bingung, aduh kenapa ya anakku tidak mau sekolah. Nah, kita harus bisa ini sebagai orang tua tuh memang
tadi ya, rasa ya, rasa itu penting banget, pengasuhan dengan rasa. Bahkan seandainya anak tidak punya masalah apapun, kita menciptakan, membuka diri. Nah, tadi di sekolah kamu diajarin apa? Ada masalah nggak sama teman-teman? Nah, ini kita yang membuka gitu. Jadi ini penting nih ya untuk apa? Misalnya kayak orang tua itu melatih anaknya untuk mendongeng gitu ya. Tapi kita mendongeng dulu, nanti terus pelatihan fokus juga anak. Tadi siapa nak yang melakukan begini? Tadi siapa nak yang tidak jujur, saya kayak gitu. Oh ini nih, wah pinter kamu, kasih reward gitu ya, bintang atau apa gitu. Nah nanti bukan ibunya terus yang mendongeng, coba dong sekarang kakak yang mendongeng. Enggak bisa, Bu, bisa coba gitu. Jadi waktu dulu anak Bunda mendongeng, pada suatu hari kakak digigit semut. Oh, terus gimana dong? Gatel-gatel semua. Dan adik digigit, oh biarin aja mau cerita apa itu tidak masalah. Nah ini jadi kita berusaha bagaimana supaya anak itu terbuka, care gitu ya dengan orang tua sehingga tidak menumpuk sehingga akhirnya dia tidak mau sekolah dan sebagainya gitu. Nah bahkan apa namanya kita itu memang harus jeli, jadi jangan cuek. Jangan sampai rumah kita itu kayak kuburan. Kita kaget ketika anak kita bermasalah. Kenapa ya? Kadang kita itu nggak sadar sebagai orang tua, asik dengan pekerjaan sendiri, pekerjaan kantor dibawa ke rumah gitu. Sehingga anak itu ngantek mau begini nggak bisa, ibuku sibuk lagi ini, bapakku lagi sibuk. Ya dia akhirnya dindem gitu. Ya jadi ini coba kita cari permasalahannya, kenapa tidak mau sekolah, komunikasikan ke gurunya, ada masalah apa ya Bu, maaf saya kemarin tuh memang agak kurang memperhatikan anak, jadi saya nggak tahu kok tiba-tiba anak saya tidak sekolah, ini pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mau, apa mungkin dia dibully, kita tanya kepada guru kelasnya, begitu supaya tahu permasalahannya. Nah, dan kalau udah begitu, baru nih kita berusaha ya. Setelah tahu permasalahannya, kita komunikasikan ke anak kita. Kita buat kita apa namanya urai permasalahan itu. Ya kita, nah sekolah, insya Allah temanmu sudah tidak nakal lagi nantinya. Tapi kita juga minta tolong harus kerjasama dengan guru. Makanya harus ada keterpaduan antara orang tua dan guru. Nggak bisa kalau tidak, karena kita nggak ngerti bagaimana dia di sekolah begitu. Jadi sama-sama dengan guru supaya insya Allah itu akan menjadi solusi yang terbaik. Ya, begitu Mbak. Oke, makasih Bunda buat jawaban-jawabannya. Teman-teman di sini, kakak-kakak di sini bisa stay tune terus ya di grup kita dan juga di Instagramnya untuk kita jawab permasalahan-permasalahan kakak-kakak di sini semuanya gitu. Jadi kita pada sore hari ini mungkin nggak bisa jawab pertanyaan semuanya, tapi kita akan buatkan webinar khusus kepada tema-tema khusus untuk para next parent di sini mempersiapkan kehamilan dan juga mempersiapkan keuangan juga. Kemudian juga di sini mungkin udah ada bumil ya, terus juga ada balita juga mungkin gitu. Jadi kita di sini siapkan untuk masing-masing targetnya seperti itu. Kemudian teman-teman kakak-kakak di sini bisa share story di Instagram terkait dengan apa sih yang udah dipelajari selama sore ini dan tag ke parentif@parentif.id dan kita akan membagikan dua voucher free untuk workshop premiumnya untuk kakak-kakak di sini yang menarik, yang caption dan juga story-nya itu menarik ya. Jadi bisa ditunggu sampai jam 6 sore ini. Nanti kami akan mengumumkan di grup dan di Instagramnya @parentif.id. Untuk pertanyaannya kita masih buka lagi. Untuk next pertanyaannya itu bagaimana caranya menegur anak, Bunda? Boleh nggak sih kita itu memarahi anak ketika memang melakukan kesalahan yang berarti? Oke, menegur itu boleh ya, tapi jangan kasar gitu. Jadi bagaimana si anak itu tahu bahwa salah itu gitu. Jadi menegur boleh, kalau enggak anak nggak ngerti dong kalau itu salah gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu coba bagaimana ini komunikasi yang utama ya Dek ya. Jadi kita menegur tapi tidak seperti komandan.
kamu tuh apa sih, goblok kayak gitu aja. Wah, itu aduh, itu membuat akhirnya apa? Aku goblok, aku nah itu. Ini membuat ya Allah, jadi si anak itu merasa bahwa aku goblok gitu. Nah, coba enak gitu. Coba seandainya nih ya, dia pulang bawa kata-kata yang kotor gitu. Terus padahal di rumah kan tidak bisa, tidak biasa, tidak ada kata-kata itu. Itu bukan, itu kata-kata dari mana? Wah, enggak kayak gitu. Nah, kamu tahu nggak artinya tadi ketika kamu ngomong, maaf ya, misalnya dia agak ngomong kasar apa gitu. Enggak, aku ngikut-ngikut. Oh, temanku kayak gitu juga, Bun, sama kayak gitu, saya gitu. Nah, itulah makanya ya, kita tuh harus hati-hati, jangan ngikut, tanya dulu ke bunda, tanya ke ayah, kata-kata gitu artinya kotor, nak. Oh iya ya, istighfar dulu, nak, 3 kali. Nah, gitu. Bunda juga istighfar bareng-bareng yuk. Nah, kayak gitu loh, nak. Dek, jadi enak gitu. Jadi jangan menjas. Ya, itu. Kemudian jangan mengata-ngatain yang negatif. Itu kuncinya. Menegur itu boleh. Gitu. Paham? Oke, ya silakan Dek Ratu. Oke, semoga bisa dipahami ya kakak-kakak. Oke, ditunggu ya kakak-kakak di sini untuk kegiatan kita pekan depan. Itu juga kita akan menyumbangkan sebagian dari investasi fee-nya kepada Yayasan Gotong Royong Krapyak yang ada di dekat kantor kita, yang merupakan panti asuhan bayi dan balita kakak-kakak. Dan juga jangan lupa untuk chat Kak Arjuna, Kak Parentif_Arjuna Fatah untuk amankan seatnya kakak-kakak di sini, karena di sini hanya untuk 30 orang saja. Jadi bisa ya chat sekarang sampai acara ini berakhir, dan ini dibukanya hanya untuk kakak-kakak yang ikut webinar di sini dan juga sampai acara ini berakhir saja. Untuk pertanyaan terakhir ya Bunda. Ya, silakan. Oke, gimana sih Bunda caranya kita mendamaikan konflik dengan mertua atau dengan orang tua seperti itu? Karena mungkin kita ngomongin tentang kita dengan pasangan saja mungkin sudah berbeda dibandingkan juga dengan ditambah lagi juga dengan orang tua kita berbeda, kemudian dengan mertua kita berbeda. Gimana sih caranya kita menangani masalah itu, Bunda? Oke, Dek, kalau kita sudah menikah, orang tua kita 4, ya, ayah mertua, ibu, dan ibu mertua, gitu. Nah, supaya tidak konflik, itu yang utama, jangan tinggal bersama orang tua, jangan tinggal bersama mertua, ya, karena pasti yang namanya kalau tinggal gitu ya, itu ya Allah masalah kecil jadi gede. Jadi kita wajib untuk silaturahim, tapi kalau tinggal serumah itu pemicu konflik. Kadang naluri seandainya nih ya, anak laki-lakinya biasa dimasakin apa ibunya begini, terus masa kamu tuh Bu masak tuh kayak ibu. Kadang seorang ibu begitu karena ada rasa cemburu. Sekarang anakku sudah punyanya istrinya. Nah itu kadang begitu, istri juga, wah dia kan sudah jadi suamiku, kenapa sih kok ibu itu masih begini, wah gitu. Jadi dalam Islam usahakan tinggal jangan serumah baik dengan orang tua maupun mertua. Insya Allah itu akan membuat jauh dari konflik. Tapi kalau serumah, meskipun itu mertua indah ataupun di tempat orang tua gitu ya indah gitu, mertua indah lebih baik, yang mending kontrak gitu. Tapi kita mengunjungin, tapi jangan serumah. Saya yakin konflik tadi terjadi karena dia tinggal serumah dengan orang tua maupun mertua. Kalau tidak, sebenarnya tidak akan ada pemicu konflik gitu, karena kita juga menyadari kan dengan pasangan aja berbeda juga, apalagi dengan orang tua, tapi tetap jauh begitu ya, tidak serumah itu akhirnya kita tetap ada rasa hormat, tetap gitu. Kalau serumah itu akhirnya hilang itu rasa hormat. Wah, ibu mertuaku nanti malah ngurumpi ke sana ke sini. Wah, biasanya ibu, kalau bapak mertua sih tidak. Kalau ibu mertua itu biasanya kayak gitu. Nah, jadinya wah terus kemana-mana gitu. Tapi kalau jauh di mata, tetap dekat di hati. Jadi tolong Mbak, saya yakin pemicu konflik karena kita tinggal serumah. Nah itu makanya ini kunci, jangan sampai
tetap kita sebagai anak harus hormati orang tua dan juga mertua kita, gitu. Karena tetap ridho Allah untuk suami itu adalah ridho orang tuanya, tapi untuk istri ridho Allah, ridho suami, gitu. Jadi kita tetap menghormati mertua sebagai wanita, begitu. Ya, begitu, Dek Ratu. Oke, untuk kakak-kakak di sini ya, boleh diisi presensi, boleh Kak Juna kirimkan lagi presensi di grup chatnya ya. Di presensi tersebut juga ada saran juga untuk pertanyaan, dan untuk webinar-webinar selanjutnya kita akan bahas tentang apa nih, karena pertanyaan di sini belum bisa terjawab semuanya ya kakak-kakak. Dan juga untuk story-nya ditunggu 15 menit dari sekarang, artinya sampai jam 5. Seperti itu, untuk bisa dapatkan free seat untuk webinar untuk workshop premium di pekan depan. Boleh, oh iya sudah ada ya link presensinya. Kemudian juga jangan lupa untuk daftar juga ke Kak Arjuna sekarang terkait dengan workshop premium untuk pekan depan ya. Kita ketemu lagi dengan Bunda Darosi Enda. Di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan gimana sih caranya mengelola emosi saat kesabaran itu diuji, dan juga manajemen finansial untuk biar kita ini nggak pusing ketika akhir bulan. Jadi manajemen finansial ini juga bisa untuk next parent dan juga untuk parent juga. Untuk satu pertanyaan terakhir nih Bunda, masih boleh lanjut, Bunda? Boleh, silakan. Oke. Gimana caranya mengajarkan sex education kepada anak, Bunda? Ya, untuk sex education itu wajib ya kita ajarkan. Jadi kan banyak korban seksual itu karena tidak tahunya si anak gitu. Cuman kita mengajarkan sesuai dengan usianya. Begitu, Nak. Jadi kayak sering nih anak itu tidak tahu gitu ya, udah umur 5 tahun tapi maaf ke kamar mandi yang nyebokin omnya atau siapanya, ini nggak bisa, Nak. Jadi kita itu, nah, di saat anak sudah 5 tahun kita harus melatih dia bahwa ini tidak boleh dipegang oleh siapapun gitu ya. Oh, nah ini tuh kita memang harus telaten gitu ya. Dan ini tidak bisa, kembali lagi tidak bisa instan mendadak gitu ya, apalagi dikursusin orang aja deh yang ngasih saya, kayaknya kok gimana ya kalau ngasih sex education anak itu kok kayak nggak bisa. Jadi kita harus ajarkan gitu sehingga si anak itu tahu, oh nggak bisa ini dipegang. Wah, dia sekarang kan ada kode-kode gitu ya, misalnya dia diculik apa pakai kode sehingga akhirnya orang menolong dan sebagainya. Nah, itu kita ajarin karena maaf ya, ngeri banget ya dengan pornografi yang begitu mudah diakses gitu ya, sehingga orang-orang itu tontonannya seperti itu, dan pelampiasannya apa? Setelah kecanduan dia juga pelampiasannya ke siapapun gitu. Bahkan seringkali kita tidak nyangka orang-orang terdekat kita yang serumah kita ternyata Masya Allah melakukan, naudzubillah, astagfirullah gitu ya, melakukan seperti itu dengan anak-anak kita. Nah makanya di sini tetap waspada, meskipun itu Om, Pak D atau siapapun gitu ya, siapapun tidak boleh pegang kayak gitu ya. Maaf, terus si anak seandainya mandi gitu telanjang keluar, kan masih 5 tahun, oh sudah tidak boleh meskipun begitu. Jadi kita melatih dia untuk menjaga ya sedini mungkin, tapi disesuaikan dengan usianya gitu. Karena apa? Maaf ya, orang-orang yang sudah kecanduan porno atau apa itu otaknya itu rusak. Ya rusaknya itu ya seperti rusaknya otak pada saat kecelakaan mobil dengan kecepatan yang kencang. Dia tidak fokus, tidak konsentrasi, dan tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi ngeri sekali. Jadi ini waspada banget kita sebagai orang tua memberi pengajaran seks edukasi ke anak-anak kita, berproses gitu. Sedikit sesuai dengan usianya. Ya, begitu Mbak Ratu. Oke, terima kasih banyak Bunda buat sore ini sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan manfaat untuk kita semua di sini, menjadi bekal buat para next parent dan juga menjadi penyelesaian masalah untuk para parent di sini. Oke, boleh teman-teman ini ya foto bersama terlebih dahulu, boleh open ininya, open kameranya, kita dokumentasikan sore hari ini dengan Bunda Darosi. Oke.
Boleh yang pertama dulu ya, ini di HP saya ada 4 orang, boleh yang pertama dulu bisa saya hitung 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke, 1, yang selanjutnya lagi 1, 2, 3. Kak Juna juga boleh bantu foto yang di laptop ya, Kak Juna. 1, 2, 3. Oke, banyak sekali ini. Oke, Kak Juna udah boleh bantu foto sekarang yang dari screen laptop, boleh dihitung? Oke, semuanya 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya layar kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Lalu yang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah, Mbak Ratu. Oke, makasih Mas Juna. Makasih buat teman-teman dan bunda-bunda di sini semuanya, dan calon bunda, calon ayah, atau mungkin di sini sudah ada yang menjadi ayah juga. Semoga ilmu ini yang kita adakan dari Parentif bisa bermanfaat buat semuanya, dan juga tetap bisa stay tune di grup dan juga di Instagram Parentif ya, untuk kita bisa sama-sama diskusi terkait dengan topik-topik yang lebih spesifik selanjutnya. Oke, boleh saya thank you dulu mungkin untuk Bunda Darosi. Ya, calon bunda, bunda-bunda, calon ayah, ayah-ayah. Alhamdulillah sore hari ini Bunda bisa berbagi ilmu dan alhamdulillah banyak pertanyaan dan mohon maaf belum bisa terjawab semua karena waktu ya. Dan Bunda berharap insya Allah mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita belajar ilmu akan membawa dampak yang positif dan kita akan tahu, paham bagaimana mendidik anak-anak kita sehingga insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi yang luar biasa, bermanfaat, cerdas, komunikatif, dan sabar, syukur. Begitu. Ya. Ya. Kita mungkin kakak-kakak di sini boleh makasih ya ke Bunda, say thank you, makasih Bunda. Oke. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga sehat sekeluarga Bunda. Amin, amin. Allahumma amin. Oke, dari saya, dari Parentif juga kita undur diri ya. Makasih buat kakak-kakak di sini semuanya dan see you ditunggu untuk pekan depan. Makasih Bunda. Ya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyelenggara dari Parentif. Iya. Terima kasih penyelenggara. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa berbagi manfaat lagi ya ke depannya. Amin. Izin live ya Kak, terima kasih. Ya, makasih.